Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggota Ahmad Zaini, Aprilia Kusnul Khotimah, Tamara Salwa Nur Azizah, Revanda Raihan Nabil akan berpresentasikan makalah yang berjudul Menulis Esai Organisasi Ide dan Gagasan untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Mustajab MPDI. Kata pengantar, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Atas izin dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan makalah tepat waktu tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa kami haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya mengalir pada di hari-hari kelak. Penulisan makalah berjudul Menulis Esai Organisasi Ide dan Gagasan bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Kami menyadari bahwa makalah ini masih memerlukan penyempurnaan, terutama pada bagian isi. Oleh karena itu, kami menerima segala bentuk kritik dan saran pembaca demi penyempurnaan makalah. Apabila terdapat banyak kesalahan pada makalah ini, kami mohon maaf. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, semoga makalah ini dapat bermanfaatkan bagi pembaca. Bab 1. Poin A. Latar belakang. Esai mulai dikenal pada tahun 1500-an, di mana seorang filsuf Prancis, Montaigne, menulis sebuah buku yang mencantumkan beberapa anekdot dan observasinya. Buku pertamanya ini diterbitkan pada 1580 yang berjudul Esai, yang berarti attempts atau usaha. Montaigne menulis beberapa cerita dalam buku ini dan menyatakan bahwa bukunya diterbitkan berdasarkan pendapat pribadinya. Esai ini berdasarkan pengakuan Montaigne bertujuan mengapresiasikan pandangan tentang kehidupan. Di Indonesia, bentuk esai dipopulerkan oleh Habib Djazin melalui tinjauan-tinjauannya mengenai karya-karya sastra Indonesia yang kemudian dibekukan sebanyak 4 jilid dengan judul Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Esai tahun 1985. Tapi Djazin tidak dapat menerang jelaskan rumusan esai. Poin 2. Rumusan masalah. A. Apa yang dimaksud esai? B. Apa saja jenis esai? C. Apa saja ciri-ciri esai? D. Apa struktur dari esai? E. Bagaimana cara menulis esai? F. Bagaimana kaidah kebahasaan dari esai? 3. Tujuan. A. Untuk mengetahui pengertian esai. B. Untuk mengetahui jenis-jenis esai. C. Untuk mengetahui ciri-ciri esai. D. Untuk mengetahui struktur esai. E. Untuk mengetahui cara menulis esai. F. Untuk mengetahui kaidah kebahasaan esai. Pembahasan 1. Pengertian esai. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah sepintas, lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Secara umum, esai adalah sebuah tulisan proasis yang menyajikan gagasan subjektif personal tentang suatu masalah berdasarkan sudut pandang pribadi penulisnya. Dengan pengertian lain, esai adalah tulisan berisi opini atau pendapat seseorang terhadap sebuah permasalahan aktual atau menarik perhatian. Tulisan jenis esai lebih mengutamakan ketajaman analisis, interpretasi, dan refleksi dengan kedalaman uraian disertai kekuatan argumentasi. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa esai merupakan tulisan prosa yang bersifat subjektif atau argumentatif dalam penyampaiannya. Sebuah esai merupakan suatu penilaian, pandangan, pendirian, atau evaluasi penulis terhadap suatu hal untuk kemudian diambil kesimpulan. Di dalam esai harus mengandung fakta atau fenomena yang dikritisi.
Menulis esai bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar percaya terhadap pendapat, pendirian, atau penilaian kita tentang suatu hal. Dengan tujuan tersebut, pendapat yang dituangkan dalam esai hanya disertai dengan data-data atau fakta yang menunjang agar pembaca yakin terhadap pendapat penulis. Esai ditulis dengan gaya dan ciri personal atau individual penulisnya. Gaya dan ciri itu menjadi pembeda pada setiap esai yang ditulis oleh setiap orang. Sebagai suatu bentuk karangan, esai dapat bersifat informal dan formal. Esai informal menggunakan bahasa populer, yaitu bahasa yang ringan dan mudah dipahami oleh banyak kalangan untuk berkomunikasi langsung dengan pembacanya. Adapun esai formal menggunakan pendekatan yang agak serius. Dalam esai formal, pengarang menggunakan bahasa baku atau standar dan sangat memperhatikan persyaratan penulisan. Namun, baik esai informal maupun esai formal, penulisan harus tetap menggunakan bahasa yang baik dan benar serta menghindari penggunaan bahasa figuratif, konotatif, atau bahasa kiasan agar tujuan menyajikan isi tulisan dapat dipahami dengan baik. 2. Jenis-jenis esai. A. Esai deskriptif. Esai jenis ini dapat menulis subjek atau objek apa saja yang dapat menarik perhatian pengarang. Contohnya, mendeskripsikan rumah, sepatu, tempat rekreasi, dan sebagainya. B. Esai tanjuk. Esai jenis ini dapat dilihat dari media massa dan majalah. Esai ini mempunyai satu fungsi khusus, yaitu menggambarkan pandangan dan sikap media massa atau majalah tersebut terhadap satu isu dan topik dalam masyarakat. C. Esai watak. Esai ini memperbolehkan seseorang penulis membeberkan beberapa segi dari kehidupan individual seseorang kepada pembaca. Lewat watak ini, pembaca dapat mengetahui sikap penulis terhadap tipe pribadi yang dituangkan. Penulis tidak menuliskan biografi. D. Esai pribadi. Esai pribadi hampir sama dengan esai watak. Akan tetapi, esai pribadi ditulis sendiri oleh pribadi tersebut tentang dirinya sendiri. Penulis akan menyatakan saya adalah saya. E. Esai reflektif. Esai reflektif ditulis secara formal. Penulis mengungkapkan dengan dalam, sungguh-sungguh, dan hati-hati beberapa topik penting berhubungan dengan kehidupan, misalnya politik, pendidikan, dan hakikat manusia. F. Esai kritik. Dalam esai kritik, penulis memusatkan diri uraian tentang seni, misalnya lukisan, tarian, teater, kesastraan. Esai kritik bisa ditulis tentang seni tradisional, pekerjaan seseorang seniman pada masa lampau. 3. Ciri-ciri esai. Pada umumnya, suatu karya tulis bisa digolongkan ke dalam bentuk esai apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tulisan dalam bentuk prosa atau paparan yang diwujudkan dalam sejumlah paragraf, bukan puisi dan bukan prosa fiktif. 2. Tulisan yang tidak terlalu panjang atau relatif singkat, yang dapat dibaca dalam waktu singkat tetapi padat dan membahas atau mengkaji sesuatu yang sedang hangat dibincangkan, menarik atau penting untuk dibahas dan ditulis. 3. Tulisan personal yang subjektif tentang sesuatu masalah, aktual, menarik, dan penting dengan kekuatan analisis, interpretasi, dan refleksi. 4. Tulisan yang bersifat formal dan informal dengan membawa ciri personal, nada pribadi, dan gaya khas sesuai dengan karakter penulisnya yang berbeda dengan penulis lain. 5. Tulisan yang berisi pendapat, pandangan, pikiran, sikap, pendirian penulis tentang suatu hal untuk diperbincangkan dengan fakta, ketajaman gagasan, dan kekuatan argumentasi. 6. Tulisan yang memiliki 3 struktur umum, yaitu pendahuluan atau pengantar, isi, dan penutup atau kesimpulan. 4. Struktur esai. Sebuah esai setidaknya harus mencakup 3 unsur, yaitu pendahuluan atau pengantar, introductory, isi atau body, dan penutup atau kesimpulan concluding. Untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan, sebaiknya esai ditulis dengan menggunakan pola pikir penataan paragraf. Dalam sebuah paragraf terdapat 3 jenis komponen utama,
yaitu kalimat pokok atau utama, kalimat-kalimat pengembang atau penjelas, dan kalimat penegas. Dalam esai terdapat paragraf pembuka atau pengantar atau pendahuluan introductory paragraph. Paragraf-paragraf isi, body paragraph, dan paragraf penutup concluding paragraph. Berikut ini salah satu struktur esai. Pada struktur itu, bagian pendahuluan atau pengantar dituangkan dalam satu atau dua paragraf. Isi bagian pengantar berupa pernyataan topik atau pokok masalah yang berfungsi mendudukkan inti bahasa dan memberi gambaran umum tentang isi kepada pembaca. Bagian ini menjadi bagian inti atau kendali uraian pada bagian selanjutnya. Fungsi bagian pendahuluan ialah memberi identitas masalah yang dibahas, menarik perhatian pembaca, memberi indikasi gagasan yang akan diungkapkan, menunjukkan bagaimana masalah yang dipaparkan, dan memberi kerangka pikir tentang masalah yang akan dibahas. Pada bagian pengantar, sebaiknya tidak menggunakan bullet atau numbering, tetapi dalam bentuk paragraf. Inisiatif penulis bagian pengantar bisa dalam bentuk pernyataan universal, analogi, anekdot, kutipan, kondisi umum, informasi ganjil, pertanyaan, kata kiasan, temuan data, definisi, atau putar balik. Bagian isi esai atau body paragraph berisi sekumpulan paragraf yang menguraikan gagasan pokok pada paragraf pengantar dengan pendapat, pikiran, pendirian, penilaian, analisis, interpretasi, pembahasan yang bertujuan menjelaskan topik atau pokok masalah yang sudah dikemukakan pada bagian pendahuluan. Gagasan, opini, interpretasi, pembahasan penulis disertai fakta dan argumentasi yang kuat dan ditambah dengan wawasan dan kreativitas berpikir. Hal ini menguatkan isi esai yang kita tulis. Dalam menulis bagian isi, sangat penting untuk menyusun struktur isi sebaik mungkin. Perlu dibuat susunan isi yang berkaitan dengan setiap bagian yang terdapat pada bagian pendahuluan. Apabila pada bagian pendahuluan telah ditulis kalimat-kalimat pokok masalah, maka uraian bagian isi terfokus pada masalah tersebut. Pada bagian isi, setiap paragraf harus mengusung kepaduan atau unity, yaitu mengupas topik utama, memiliki kesatuan ide coherence yang mendemonstrasikan kebertalian dan kelogisan ide atau alur pikir, dan kontrol ide agar tidak melebar keluar topik. Pengembangan bagian isi bisa disusun dengan beragam cara, yaitu dengan uraian contoh, klasifikasi, cause effect, perbandingan, kronologis, atau deskripsi. Bagian penutup atau kesimpulan concluding paragraph berisi konfirmasi atau pernyataan ulang, rangkuman atau kesimpulan akhir yang berisi ringkasan yang mencakup keseluruhan isi esai, juga merupakan penutup esai. Paragraf pada bagian penutup bisa disajikan dengan beragam cara, antara lain dengan menyatakan ulang poin-poin penting, generalisasi permasalahan, simpulan dulu ke kini, penilaian situasi terkini, pengharapan, spekulasi, kutipan, prediksi, dan lain-lain. 5. Langkah-langkah menulis esai. A. Menentukan tema atau topik. Tema tulisan bisa diambil sebagai pilihan dari tema yang ada atau sebuah tema sebagai ketentuan. Apabila tidak ada tema atau topik yang ditentukan untuk ditulis, maka kita mencari dan menentukan tema secara mandiri. Dalam hal ini, seringkali kita bingung dalam menentukan tema. Untuk mengatasi masalah tersebut, disarankan agar kita memilih tema tulisan yang menarik perhatian kita, yang disukai, yang dikuasai, dan yang dipahami, sehingga kita akan lebih mudah membuat esai. B. Menentukan tujuan tulisan. Tujuan tulisan cukup penting diperhatikan agar tulisan menjadi lebih terarah atau fokus. Apabila telah mengetahui tujuan menulis esai, tentu akan memudahkan kita dalam mencari inspirasi, membuat analisis, memberikan interpretasi, membuat argumen, atau menyusun uraian isi yang akan disajikan. C. Merumuskan masalah dan melakukan riset data. Merumuskan masalah berarti menganalisis isu apa yang akan diangkat dalam tema atau topik yang akan ditulis. Dalam hal ini perlu dilakukan pengembangan gagasan agar esai bisa meyakinkan pembaca. Pengembangan gagasan dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain dengan membaca beberapa referensi yang relevan
dan melakukan riset untuk mencari data atau fakta yang dapat mendukung opini yang kita bangun dalam esai. Sumbernya bisa berasal dari media cetak atau elektronik, buku, tinjauan langsung atau observasi, dan lain-lain. Pertanyaan yang patut diajukan sebagai bahan pertimbangan ialah, apakah bacaan atau data ini bermanfaat bagi topik atau gagasan saya? Apakah dapat mendukung gagasan saya? Apakah saya harus membaca sumber lain agar dapat menjawab dan menguraikan tema esai? Apakah sumber bacaan dan data sudah cukup memadai untuk memperkuat kesimpulan yang akan ditulis? D. Membuat outline atau kerangka tulisan. Tema atau topik ibarat clue dalam tulisan, sedangkan outline ibarat desain atau blueprint dalam tulisan. Outline disusun untuk memastikan apakah semua ide yang kita tulis cukup lengkap, apakah semua ide kohensif, apakah semua ide disusun dengan sistematis, apakah urutan ide itu logis. E. Outline dapat disusun dalam bentuk kerangka topik atau kerangka kalimat. Dalam outline harus diperhatikan kesederajatan logis, kesetaraan struktur, kepaduan, dan penekanan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah menulis esai, sehingga esai koheren dan tidak keluar jalur dari topik yang dibahas. Selain itu, outline digunakan untuk membuat tulisan menjadi terorganisir dengan menyusun opini dan data ke dalam satu kesatuan. F. Menulis esai. Esai ditulis berdasarkan outline yang telah dibuat. Ikutilah struktur kerangka saat menulis esai secara sistematis, dengan memperhatikan bagian pendahuluan, isi atau pembahasan, dan penutup atau kesimpulan. Gunakan bahasa yang baik dan benar. Perhatikan penggunaan ejaan, tanda baca, dan diksi yang baik. Gunakan kalimat efektif dan paragraf-paragraf yang baik. G. Mengedit esai yang telah ditulis. Editing dilakukan untuk memeriksa apakah esai yang kita tulis sudah baik, yaitu dengan memeriksa apakah ide-ide yang ditulis koheren, apakah diksi yang digunakan tepat, apakah kalimat yang digunakan efektif, apakah ejaan dan tanda baca sudah benar, dan lain-lain. Aspek yang diperiksa berkaitan dengan mekanika bahasa dan isi dari esai. Kadang-kadang ada perubahan sudut pandang isi yang masih perlu diperkuat dengan sumber baru. Setelah esai diedit, langkah selanjutnya menulis ulang dan melengkapi esai dengan referensi. Cantumkan semua sumber yang dikutip dalam daftar pustaka atau dalam bentuk footnote. Tulis juga identitas penulis esai secara singkat. 6. Menemukan ide dalam menulis esai. Menulis esai, seperti umumnya tulisan lainnya, pada dasarnya berfokus pada sebuah gagasan. Gagasan itu yang membuat gerbang utama untuk dikembangkan dalam bentuk paragraf. Sebab esensi seseorang membaca tulisan Anda, orang tersebut akan mampu menemukan gagasan yang Anda sampaikan. Penulis itu bertugas mengembangkan gagasan, sedangkan pembaca memiliki tugas menikmati gagasan yang disampaikan penulis. Pada akhirnya, hasil membaca gagasan itu akan berdampak pada dua hal: mengubah kehidupan orang tersebut menjadi lebih baik atau diserap sebagai pengetahuan semata. Untuk mencari gagasan, setiap penulis bisa mendapatkan dari berbagai sumber. Pertama, buku. Seorang yang ingin menuliskan sebuah gagasan, maka dapat mengambil rujukan dari buku. Dengan buku, seseorang penulis akan mendapatkan inspirasi dari kata, kalimat, atau ide besar yang ada di dalamnya. Seringkali kita mendengar, seorang penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Artinya, jika ingin menghasilkan karya yang berkualitas, maka tingkatkanlah kualitas bacaan Anda, sehingga kosakata dalam menulis tidak pernah terasa kering. Kedua, membiasakan mendengar ketika orang lain berbicara. Dengan mendengar, Anda akan mendapatkan banyak sekali bahan cerita yang dapat dituliskan, sehingga tidak pernah merasakan kekeringan ide dalam menulis. Salah seorang
novelis, pernah menyatakan bahwa dirinya banyak mendapatkan inspirasi menulis ketika mendengarkan orang lain mengajaknya berbicara. Ketika menyulap perasaan baik suka dan duka yang berkembang di kalbu menjadi sebuah karya yang dapat dinikmati banyak orang. Jika bukan seseorang penulis, segala jenis perasaan itu mengalir dan dibiarkan berlalu saja. Berbeda dengan penulis yang akan menuangkan segala keluh kesah itu dalam bentuk diari atau catatan kecil. Ini dipakainya untuk memburu gagasan, sebab gagasan itu kadang cepat, kilat, dan tidak mengenal tempat, sehingga dibutuhkan kecepatan menangkap gagasan tersebut. Uniknya, setelah sampai di rumah, dirinya mengembangkan gagasan itu ke dalam sebuah bentuk tulisan yang dapat dibaca banyak orang sehingga kebaikannya mudah menyebar. Bab 3. Penutup kesimpulan. 1. Esai merupakan tulisan prosa yang bersifat subjektif atau argumentatif dalam penyampaian. 2. Jenis-jenis esai. Esai terdiri dari 6, yaitu esai deskriptif, esai tajuk, esai watak, esai pribadi, esai reflektif, dan esai kritik. 3. Ciri-ciri esai. 1. Tulisan dalam bentuk prosa atau paparan. 2. Tulisan yang tidak perlu terlalu panjang atau relatif singkat. 3. Tulisan personal yang subjektif. 4. Tulisan yang bersifat formal dan informal. 5. Tulisan yang berisi pendapat, pandangan, pikiran, sikap, dan pendirian penulis. 6. Tulisan yang memiliki 3 struktur umum, yaitu pendahuluan atau pengantar, isi, dan penutup atau kesimpulan. 4. Struktur esai. Sebuah esai setidaknya harus mencakup 3 unsur, yaitu pendahuluan atau pengantar atau introductory, isi atau body, dan penutup atau kesimpulan atau conclusion. 5. Langkah-langkah menulis esai, yaitu menentukan tema atau topik, menentukan tujuan tulisan, merumuskan masalah, dan menulis dan melakukan riset data, membuat outline atau kerangka tulisan. Outline dapat disusun dalam bentuk kerangka topik atau kerangka kalimat, menulis esai dan mengedit esai yang telah ditulis. 6. Menulis esai seperti umumnya tulisan lainnya, pada dasarnya berfokus pada sebuah gagasan. Untuk mencari gagasan, setiap penulis bisa mendapatkan dari berbagai sumber. Pertama, buku. Seseorang yang ingin menuliskan sebuah buku, maka dapat mengambil rujukan dari buku. Kedua, membiasakan mendengar ketika orang lain berbicara. Ketiga, menyulap perasaan baik, suka, dan duka yang berkembang di kalbu menjadi sebuah karya yang dapat dinikmati banyak orang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.